Baik, kita masuk ke program linear dan model matematika. Oke. Kalau definisi program linear ini sebenarnya lebih ke pasar dia sebenarnya ya. Tapi sebenarnya bukan hanya pasar juga, tapi lebih banyak soal ceritanya ini nanti mengenai produk ya. Oke, sepertinya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tujuan program linear ini untuk memecahkan masalah pengoptimalan ya mengenai nilai maksimum dan minimum. Jadi misalnya mencari keuntungan maksimum atau minimum. Nah, seperti contoh di bawah ini, gambar di bawah ini. Oke, seperti kalau misalnya kita mau membuat roti ini kan ada jenisnya. Misalnya kalau jenisnya roti ini sepertinya ini membuat kan ada topping-toppingnya ya, beda-beda toppingnya, ada yang bulat, ada petak. Jadi itu bisanya dibuat jenis A, jenis B, jenis C dan seterusnya. Dan bahannya kan ada, bahannya misalnya kalau bahan yang mau ditanya ya, kalau bahan yang ditanya berapa kira-kira bahan yang diperlukan, tentu bahannya ada mentega, ada tepung, ada gula. Nah itu sudah berapa variabel itu? Bisa 3 variabelnya ya. Kalau bahan, tepung, mentega, dan gula, udah 3 variabel. Jadi kalau misalnya yang ditanya adalah jam, ya mungkin untuk pembuatan yang satu beda waktunya. Ya kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh berikutnya seperti di bawah ini. Contoh soalnya misalnya seperti ini. Kita membuat barang A diperlukan waktu 6 jam ya. Dan pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Sedangkan untuk barang B diperlukan waktu 2 jam ya. Pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Katanya kedua mesin itu tidak lebih dari 18 jam. Jadi kegunaannya itu kedua mesin itu tidak lebih dari 18 jam. Ya, berarti kurang dari sama dengan 18 jam, kira-kira seperti itu ya. Kecuali misalnya bahasanya lebih dari. Nah, atau ini kan tidak lebih. Berarti kalau disebut misalnya lebih dari, ya baru dia lebih besar. Kalau tidak lebih berarti kurang ya, lebih kecil sama dengan boleh. Oke. Di sini kita misalkan dulu banyak barang jenis A itu bagaimana ya. Oke. Misalkan di sini kita pakai dulu ini. Tadi di barang jenis A ini kita misalkan di sini adalah X ya. Oke. Di sini dia tidak tahu kita berapa banyak jenis barangnya. Maka di sini kita buat banyak barangnya masih X. Oke. Oke. Kemudian diperlukan waktu 6 jam pada mesin 1 dan 4 jam pada mesin 2. Boleh dong kita tulis langsung. Oke, di sini maaf, ini tadi bukan 4 ya, tapi 6. Oke, kita pakai kembali. Ini tadi 6. Di sini 4 ya. Ya, ini dia ya. Waktunya yang dibutuhkan adalah 6 jam. Tulis di sini. Kemudian pada mesin 1 juga. Itu pada mesin 1 ya. Pada mesin 2. Oke, 6 jam pada mesin 1. 4 jam pada mesin 2. Ini dia 4 jam. Jadi itu dia. Itu untuk yang pertama. Ya, masih barang jenis A. Kemudian sedangkan membuat barang jenis B ya. Jenis B. Tadi jenis B di sini kita tulis sebagai Y. Maka di sini kita tulis Y. Oke. Kemudian memerlukan waktu 2 jam pada mesin 1. Kita tulis di sini. Kemudian di sini 8 jam pada mesin 2. Boleh kita tulis di sini. Oke. Kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 18 jam. Tidak lebih dari 18 jam. Berarti di sini 18. Ya. Di sini 18 juga. Oke, agak jelek tulisannya ya. Jadi kalau kita membuat pertidaksamaannya ini, berarti ini sama artinya ini
Kalau kita tulis 6x, maaf, kurang cantik. Bisa kita tulis seperti ini. 6x. Ya, 6x. Ini ya, tambah positif ya. Tambah 2y. Kemudian lebih kecil ya, karena tadi kurang dari ya. Iya, ada tambahan sama dengannya. Nanti ini di sini 18. Oke, itu menjadi persamaan pertama. Kemudian untuk yang mesin 2 boleh kita tulis 4x ditambah ini ya, 8. Yang ini jadi 8y. Ya, maaf, kurang bagus. Oke. Ini 8y. Oke. Ini kurang dari 18 ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Saya rasa sudah mudah ya. Oke, jadi bisa kita lanjutkan seperti itu gambarannya. Seperti ini dia, seperti ini ditulis, bisa ditulis seperti ini. Oke, model matematika yang seperti ini, 6x. Oke. Bisa lebih sederhana lagi. Oke. X-nya itu ada. Barang jenis A-nya itu ada, barang Y juga ada. Jadi tidak positif, tidak negatif ya, tapi positif. Jadi 6x ini sama-sama dibagi 2, inilah hasilnya. Inilah kita ambil. Oke, ini juga sama-sama dibagi 2, jadi 2x 4d. Oke, ini tadi barangnya ada ya. Jadi karena barangnya ada, ini. Jadi ini bisa kita tulis kembali. Ini tadi 3x ya, persamaan 1, 2, dan 3, dan 4. Boleh kita simpulkan. Ini model matematikanya tadi ya. Jadi seperti ini dia. Ya, banyak barang jenis A dan jenis B tidak mungkin negatif, maka pertidaksamaannya seperti ini. 3x tambah y lebih kecil sama dengan 9, 2x tambah 4y lebih kecil sama dengan 9. Jadi x dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Itu saja, tinggalkan komentar atau kritik dan saran di kolom komentar di chat ya, ataupun boleh di chat pribadi. Terima kasih, semoga paham.